Dalam perkembangan terbaru di kawasan Timur Tengah, situasi militer kembali menunjukkan tanda-tanda peningkatan eskalasi yang cukup signifikan. Berdasarkan berbagai laporan, terlihat adanya aktivitas intens dari puluhan pesawat angkut militer berat yang bolak-balik dari Eropa menuju Timur Tengah. Pesawat-pesawat ini diduga membawa berbagai perlengkapan militer, mulai dari rudal, sistem radar, hingga sistem pertahanan udara canggih seperti Patriot. Pergerakan ini tentu bukan tanpa alasan. Banyak pihak menilai bahwa Amerika Serikat kemungkinan sedang mempersiapkan fase lanjutan dari konflik yang sebelumnya sempat mereda, melalui jeda gencatan senjata selama 2 minggu. Waktu jeda tersebut diduga dimanfaatkan untuk memperkuat kembali kekuatan militer yang sempat terkuras selama sekitar 40 hari konflik dengan Iran. Di sisi lain, Iran juga tidak tinggal diam. Terdapat laporan bahwa untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai, Iran mengirimkan pesawat ke Beijing. Pertemuan ini memunculkan spekulasi bahwa Teheran tengah melakukan lobi dengan Cina, kemungkinan untuk mendapatkan dukungan tambahan, baik berupa sistem pertahanan udara, radar, maupun rudal. Pesawat yang paling sering terlihat dalam pergerakan ini adalah Boeing C-17 Globemaster III, sebuah pesawat angkut militer berat yang dirancang untuk mengangkut berbagai jenis peralatan tempur dalam jumlah besar. Pesawat ini memiliki kapasitas angkut hingga sekitar 70 ton, memungkinkan pengiriman berbagai perlengkapan seperti kendaraan tempur berat, sistem pertahanan udara, bahkan tank utama seperti M1A Abrams. Dengan kapasitas sebesar itu, pesawat ini juga mampu membawa sejumlah besar rudal berpemandu. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rudal jelajah JASSM-ER, yang kini mulai dipindahkan oleh Amerika Serikat dari berbagai lokasi penyimpanan, termasuk dari kawasan Pasifik dan wilayah daratan Amerika, menuju pangkalan di bawah komando pusat mereka. Diperkirakan, stok rudal yang tersedia mengalami penurunan signifikan akibat penggunaan besar-besaran selama konflik sebelumnya. Dalam waktu sekitar 4 minggu, lebih dari 1.000 rudal jenis ini dilaporkan telah digunakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika konflik berlanjut dalam jangka panjang, apakah kapasitas produksi dan logistik akan mampu mengimbangi kebutuhan perang modern? Tidak hanya di udara, dinamika juga terjadi di laut. Komando Pusat Amerika mengonfirmasi bahwa 2 kapal perusak berpeluru kendali mereka telah memasuki Selat Hormuz. Langkah ini bertujuan untuk memulai operasi pembersihan ranjau laut yang diduga telah dipasang oleh Iran. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis yang sangat vital bagi perdagangan energi global. Gangguan di wilayah ini dapat berdampak langsung terhadap pasokan minyak dunia. Oleh karena itu, kehadiran kapal perang Amerika di kawasan tersebut menjadi sinyal penting bahwa jalur ini akan dijaga ketat. Namun, situasi di lapangan tidak sepenuhnya jelas. Amerika menyatakan bahwa mereka berhasil melintasi selat tersebut dan menjalankan misi pembersihan ranjau. Sebaliknya, Iran mengklaim bahwa mereka berhasil mengusir kapal-kapal tersebut dan memberikan ultimatum agar segera meninggalkan wilayah tersebut. Di tengah ketegangan ini, upaya diplomasi juga tampaknya menemui jalan buntu. Pertemuan antara perwakilan Amerika dan Iran di Pakistan dilaporkan gagal menghasilkan kesepakatan damai. Setelah lebih dari 20 jam negosiasi, kedua belah pihak tetap bersikukuh pada posisi masing-masing dan tidak mencapai titik temu. Kegagalan ini memperbesar kemungkinan bahwa konflik akan terus berlanjut, baik di darat, laut, maupun udara. Situasi semakin memanas ketika Amerika Serikat mengumumkan langkah baru berupa blokade maritim penuh terhadap lalu lintas yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 13 April 2026 dan memberikan wewenang kepada Angkatan Laut Amerika untuk mengendalikan akses ke wilayah pesisir Iran. Langkah ini merupakan eskalasi besar dalam strategi militer Amerika di kawasan Teluk. Tujuannya adalah untuk membatasi kemampuan Iran dalam melakukan perdagangan, khususnya ekspor minyak, serta menghambat pergerakan logistik militer mereka. Blokade ini juga menunjukkan bahwa Amerika berupaya menekan Iran tanpa harus secara langsung mengganggu jalur utama perdagangan global. Dengan kata lain, strategi ini mencoba menargetkan Iran secara spesifik tanpa memicu krisis energi global yang lebih luas. Dalam pelaksanaannya, operasi ini melibatkan berbagai elemen militer canggih. Kapal perusak kelas Arleigh yang dilengkapi sistem tempur Aegis akan menjadi tulang punggung pengawasan dan pencegahan di laut.
Selain itu, dukungan dari kapal induk dan pesawat patroli maritim seperti P-8 Poseidon akan memperluas kemampuan pengintaian dan pelacakan di wilayah yang sangat luas, mulai dari Laut Arab hingga Selat Hormuz. Langkah ini menunjukkan kemampuan Amerika dalam mengendalikan wilayah laut strategis, sekaligus menjadi salah satu tantangan militer terbesar di era modern. Pelabuhan-pelabuhan Iran sendiri memiliki peran penting, tidak hanya untuk perdagangan, tetapi juga untuk mendukung operasi angkatan laut mereka. Dengan dibatasinya akses ke pelabuhan tersebut, kemampuan logistik Iran diperkirakan akan terpengaruh secara signifikan. Namun pertanyaannya adalah, apakah tekanan ini akan cukup untuk melemahkan Iran, atau justru mendorong mereka mencari dukungan lebih besar dari negara lain seperti Cina? Situasi ini masih terus berkembang dan penuh ketidakpastian. Yang jelas, ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat, dan dampaknya bisa meluas ke berbagai aspek global, mulai dari keamanan hingga ekonomi. Kini, dunia hanya bisa menunggu apakah konflik ini akan mereda melalui jalur diplomasi atau justru memasuki babak baru yang lebih besar dan lebih kompleks. Hey, Patsy.